Benda ini yang membuat orang jadi iri ini benda. Nanti kalau semangat kerja ada bonus, ada mobil, ada uang tunjangan. Kenapa orang semua mau jadi wakil rakyat? Ya karena benda. Ada rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Benda. Jadi yang pertama buat orang semangat itu adalah benda. Kira-kira kalau ada slogan menteri baru, gaji baru, bagus apa nggak bagus? Ini setuju semuanya. Benda. Saya sampai ke Masjid Al-Barakah, melihat masjid ini dindingnya cantik, kaligrafinya bagus. Ternyata baling-baling pesawat masuk juga ke sini. Terhormat dan Allah muliakan Bapak Jenderal Manager Kantor Bandara Utama Soekarno-Hatta, Bapak Haji Dwi Ananda Wicaksono dan seluruh jajaran beliau. Dan terhormat dan Allah muliakan Bapak Jajaran Baik Usaha Masjid Raya Nur Barakah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hadirin dan hadirin sekalian yang insya Allah tanpa kecuali semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk lebih memanfaatkan waktu kita yang sangat singkat ini, maka kita akan mulai dengan acara yang pertama, yaitu adalah sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Jenderal Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kepada yang terhormat Bapak Haji Dwi Ananda Wicaksono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSA itu dari mana? Maroko. Oh Maroko DSA ya. Master apa? Master. Yang dokter kemarin di Mahat yang Kurtum itu ya? Jamiah Umdurman yang Islamiyah Umdurman malah. Saya juga S2 aja di sana. Alam Islami. Alam Islami. Entah kalau disawat. Masya Allah. Sudah nih Pak. Sudah. Allahumma sholli ala Ya, pada hari ini kita semua bisa berkumpul hari ini dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Pak Ustadz Abdul Somad. Kalau kita lihat temanya ini entah kebetulan entah cocok banget, jadi membangun optimisme dengan spirit perubahan. Jadi ini Pak Ustadz, seperti kita tahu kan saat ini pertama dari tahun 2024 kita ada perubahan pemerintahan baru, presiden baru, kebijakan baru. Nah, di kami juga nih Pak Ustadz, di saat ini kami yang dulunya adalah PT Angkasa Pura II, saat ini sudah bergabung menjadi PT Angkasa Pura Indonesia. Artinya apa? Bagi kami di perusahaan ini juga terjadi perubahan. Tentunya perubahan ini baik dari sisi pemerintahan, organisasi, presiden, orang yang berubah, jabatan berubah, ini tentunya butuh sesuatu di akhir tahun ini. Dan kira-kira bagaimana kita semua yang mengalami perubahan ini nantinya juga bisa tetap optimis dalam tahun. Karena biasanya tidak semua perubahan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, insya Allah nanti Pak Ustadz bisa memberikan insight bagi kita semua yang insya Allah juga bisa menjadi pedoman bagi kita semua di sini untuk menghadapi perubahan di akhir tahun ini. mungkin nanti ada dialog sedikit ya. Boleh? Mungkin setengah jam menyampaikan yang biasa lebih cair. Udah kangen soalnya cuma semata. Bapak ada waktu, mari kita saksikan bersama nanti musyawarah dari akhir tahun 2020 ini, semoga memberikan barokah dan rahmat. Amin. Ya, tetap kita alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan, perubahan yang sangat luar biasa terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat bandara secara alat. Mudah-mudahan perubahan ini akan semakin membawa kebaikan, kesuksesan dan keberkahan untuk bandara Soekarno-Hatta. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ini tepatnya sebenarnya jam 10 beliau mengisi ya. Dan jam 10 masih ada waktu 7 menit lagi untuk beliau menyampaikan. Namun tentunya kita gunakan waktu ini, kita akan langsung kata beliau, nanti kita akan ada dialog ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya ya boleh langsung. Nanti kita akan pilihkan dan nanti juga Islam dengan beberapa mungkin souvenir seperti yang akan kita bagikan. Bahkan mungkin sebelum akhir nanti kita akan ada khusus hadiah utama ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini tolong ceramah dan tausiah beliau didengarkan baik-baik, karena jangan-jangan kalimat terakhir atau kalimat tengah itulah yang menjadi pertanyaan. Hadiah utamanya insya Allah berangkat umroh ya untuk 1 jemaah ya. Adapun nanti souvenir yang lain yang telah disiapkan dikerjasama juga kita di kesempatan siang hari ini, yaitu ada dari Bank Syariah Indonesia yang telah menyiapkan nanti buku-buku karya tulis beliau, dan insya Allah sudah ditandatangani oleh Al-Muharram Ustaz Abdul Somad ya. Dan juga nanti ada souvenir dari travel Al-Mifar. Dan insya Allah untuk jaizah kubronya, hadiah utamanya disiapkan langsung dari Yayasan Jaya Bersama Masjid Raya Nur Bakar. Siapa yang berhak silakan persiapkan dan dengarkan baik-baik, jangan sampai ada kalimat pun yang tidak teringat ya. Itu saja, insya Allah untuk selanjutnya kita akan dengarkan. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang tidak konsentrasi untuk kita konsentrasi di kesempatan siang hari ini. Kita akan dengarkan tausiah dan sekaligus juga mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama kita hormati Bapak Jenderal Manajer Angkasa Pura Bapak Dwi Ananda Wicaksono, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, insya Allah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah optimis dikaitkan dengan perubahan. Yang namanya perubahan itu sesuatu yang baru, dan biasanya kalau baru orang pasti optimis. Mobil baru, rumah baru, bini baru, maksudnya istrinya udah meninggal. Ibu jangan pesimis. Jadi optimis itu apa? Optimis itu adalah cara pandang melihat sesuatu baik, itu optimis. Gimana menurut Anda 2025? Ya paling gitu-gitu aja. Itu bukan optimis. Optimis itu adalah cara pandang melihat sesuatu baik, lebih baik. Itulah dia optimis. Jadi manusia ini kakinya melangkah, tangannya bergerak, itu yang memotivasinya adalah cara pandangnya. Maka cara pandangnya mesti optimis dulu. Apa yang membuat orang optimis? Ada 5 yang membuat orang optimis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya memberikan materinya 40 menit. Nanti setelah itu kita dialog interaktif.
Yang pertama yang membuat orang optimis itu adalah mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang manusia ini materi. Materi itu artinya benda. Tangan, kaki, darah, tulang, kuku, sumsum ini benda. Maka manusia tidak bisa dilepaskan dari benda. Makanya orang-orang yang terlalu terikat dengan benda disebut dengan materialistik. Sedangkan perempuan yang terlalu suka dengan benda disebut dengan materi. Cewek materi. Terlalu kebendaan. Saking manusia ini terlalu kepada benda, sampai Tuhannya pun benda. Tuhan itu tidak benda, tapi dia mau Tuhannya dalam bentuk benda. Ah, masa iya Pak Ustaz ada orang mau Tuhannya benda? Lihat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel nyebrang dari Mesir ke Palestina. Apa kata orang Yahudi? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak percaya kepadamu sampai Tuhan itu bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu benda. Jadi yang membuat orang optimis yang pertama itu benda. Ada peningkatan. Apa bendanya? Gaji naik. Apa bendanya? Uang belanja meningkat. Kenapa semangat? Berangkat umroh. Nah, ini semangat karena benda semua ini. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini orang beriman, jangan melihat benda. Loh, gimana nggak melihat benda? Tadi saya habis makan nasi kebuli, benda, kambing, nggak usah saya ceritakan ya, karena benda ini yang membuat orang jadi iri, ini benda. Nanti kalau semangat kerja ada bonus, ada mobil, ada uang tunjangan. Kenapa orang semua mau jadi wakil rakyat? Ya karena benda. Ada rumah dinas, mobil dinas, istri dinas, benda. Jadi yang pertama buat orang semangat itu adalah benda. Kira-kira kalau ada slogan menteri baru, gaji baru, bagus apa nggak bagus? Ini setuju semuanya. Benda. Saya sampai ke Masjid Al-Barakah, melihat masjid ini dindingnya cantik, kaligrafinya bagus. Ternyata baling-baling pesawat masuk juga ke sini. Ini benda. Ini benda semua ini. Jadi kalau masih ada orang mengatakan kita jangan jadi manusia yang materialistik, nggak bisa. Karena kita memang tercipta dari benda dan kita hidup di sekitar benda. Maka yang membuat optimis dia juga benda. Maka guru-guru yang berprestasi berangkat umroh di Ma'had Az-Zahra, tempat saya mengajar, tempat Ustazah Fatimah. Memang kita berikan motivasi. Setiap tahun ada peningkatan gaji, ada sumbangan, ada insentif, ada tambahan. Jadi jangan lepaskan manusia dari benda. Yang tidak boleh itu adalah hanya mengedepankan benda sampai lupa nilai. Karena di balik benda itu ada nilainya. Itu yang tidak boleh. Saya kemari langsung diberi jaket anti delay. Loh, kau Ustadz tahu ini jaket anti delay? Acara jam 10 dimulai jam 10 kurang 7. Nah, ini kan luar biasa. Benda, dengan benda kita menjadi semangat. Nah, maka di dalam Islam itu ada benda. Zakat, zakat itu benda. Dari penghasilan kita, benda, duit, gaji, emas, perak, minyak, bumi, alam, emas 2,5%, kalau beratnya 85 gram. Nah, jadi yang membuat manusia semangat itu benda, maka tidak ada salahnya meningkatkan benda-benda. Mama, supaya mama semangat,
ini anggaran gaji 2025 ditingkatkan. Setuju, Bu? Tuh, optimis semua. Ketika guru-guru pada masa khalifah didatangkan anaknya untuk mengajar, diberikan insentif, diberikan gaji, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan ataya, gaji dan insentif tambahan, lalu kemudian langsung dipotong atas, seimbang antara materi dan non materi. Gaji itu materi, tapi ketika dipotong 2,5%, kamu akan dapat pahala. Pahalanya mana? Maka silakan orang berprestasi kasih bonus. Begitu juga dengan siang ini. Ustaz Abdul Somad, Ustaz ceramah hanya 40 menit. Nanti tanya jamaah. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih buku. Bukunya benda. Yang bisa jawab pertanyaan diberangkatkan umroh. Ini yang saya agak cemas. Saya tanya yang berangkat berapa? 1 orang. Jadi nanti untuk yang pertanyaan hadiahnya buku, itu saya yang nanya. Tapi untuk yang pertanyaan hadiahnya umroh, saya serahkan ke senior saya. Saya ke Mesir 98, kakak kelas saya ke Mesir 94. Jadi beliau 4 tahun di atas saya, sesuai tahun keberangkatan ke Mesir, jadi saya serahkan ke beliau. Kenapa begitu? Karena kalau yang berangkat 1 orang, yang nggak berangkat lebih banyak marah daripada yang suka sama saya. Gara-gara apa? Gara-gara benda. Jadi kalau ada supaya optimis, diberi bonus, diberi reward, diberi bantuan, diberi insentif, itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi bekerja hanya gara-gara bonus, itu yang tidak boleh. Kita bekerja karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar karena Allah. Ya nggak bisa, mesti ada benda. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Benda, materi. Siapa yang menghilangkan benda dari ajaran agama Islam, maka dia sudah meninggalkan sebagian dari ajaran agama Islam. Ada orang yang tidak mau benda. Perempuan itu benda. Perempuan kok benda ya? Benda maksud saya nampak, materi, darah, daging, kulit, kuku, sumsum, tulang. Secara substansi dia tidak benda, tapi secara materi dia adalah seperti benda. Maka ketika perempuan itu mau dinikahkan, maka ada kompensasi antara benda yang tidak benda. Saya punya anak perempuan, dibesarkan, disekolahkan, tetes peluh keringat air mata. Ketika saya nikahkan dengan lelaki, ada kompensasi benda. Apa dia? Mahar. Tapi mahar tidak bisa membayar 25 tahun memperjuangkan seorang anak. Bapak punya anak 25 tahun dikasih makan. Ibu melahirkan meregang nyawa dengan tetes peluh keringat air mata. Tiba-tiba hanya dibayar dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran mukena 100.000. Itu bukan kompensasi, itu namanya ganti rugi. Sudah diganti rugi. Lalu kenapa ibu mau menyerahkan anak ibu yang ibu lahirkan meregang nyawa, sobek daging badan ibu? Kenapa bapak mau menyerahkan? Karena tidak semuanya materi, tapi ada yang non materi, bahwa ini ada pahala. Itulah yang membuat orang optimis. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bagi atasan, bagi direktur, bagi yang punya kekuasaan, kalau mau karyawan pegawai optimis, kasih materi. Bagi yang di bawah, kalau mau semangat, mesti ada tambahan. Tapi dia bukan yang utama, karena diri manusia ini tidak semuanya materi. Kalau di badan manusia ini semuanya materi, maka dia bukan manusia. Lalu dia siapa? Robocop.
Robocop itu badannya materi semua karena nggak ada ruhnya. Sedangkan manusia ini ada tulang, ada darah, ada kuku, ada bulu, ada sumsum, tapi ada yang non materi. Itulah dia ruh. Ruh bukan materi. Allah meniupkan ruh ke dalam badan kita. Hari ini saya diberikan kursi duduk di atas, itu karena masih ada ruh di dalam. Tapi kalau sudah ruh ini keluar, maka saya tidak lagi duduk di atas, tapi sudah terbaring di lantai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai para pimpinan, saya tidak sebut Pak JM karena orangnya ada di sini. Maka silakan berikan reward, silakan naikkan insentif, silakan berikan semangat bagi yang berprestasi, bekerja, dapat ini, dapat ini. Tapi itu bukan segalanya. Ini yang membuat orang optimis yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat orang optimis? Yang membuat orang optimis adalah target. Target itu yang membuat orang optimis. Kamu rencana gimana? Rencana saya umur 22 S1, umur 24 S2, umur 27 S3, umur 30 S3. S3 maksudnya bini. Ada target-target. Orang kalau tidak ada target ketika ditanya, gimana target ke depan? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu diucapkan setelah target tercapai. Setelah target tercapai, lalu kemudian orang nanya, hebat ya prestasi kamu. Lalu keluar dari mulut untuk menghilangkan sombong. La haula wala quwata illa billah. Ini semua karena pertolongan Allah. Itu ada target. Ustadz Abdul Somad itu hidupnya pakai target. Oh ya, saya pakai target. Saya sampai ke Mesir 98. Nanti 2002 saya mesti selesai S1. Habis itu saya mesti cari-cari kemana S2. Target saya pertama S2 mau ke Baghdad, Irak. Kenapa Ustaz mau ke Baghdad? Karena Universitas Saddam Hussein gratis. Tis. Saya suka nyari yang gratis-gratis. Berangkat ke Makkah melaksanakan haji, kumpul sama kawan-kawan dari Irak. Betul, belajar di Saddam Hussein gratis. Gratis mah. Oke, nanti aku 2002 insya Allah akan ke Baghdad, Irak. Begitu saya tamat 2002, Universitas Saddam Hussein itu rata dengan tanah, dibom sama George Bush. Pulang saya, melanjutkan ke Malaysia, tapi hati saya tetap di Timur Tengah. Setiap buka www.google.com nyari beasiswa. Akhirnya berangkat lagi ke Maroko. Setelah itu berangkat ke tempat Ustadz di Sudan. Jadi kami ini 2 kali satu alma mater, sama-sama di Mesir, sama-sama di Sudan, dan sekarang sama-sama alumni Angkasa Pura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada target kita ke depan. Jadi dalam Islam ini boleh orang punya target. Ya, Nabi mengajarkan ada target-target yang mau dicapai. Mana ada Nabi Muhammad punya target? Oh, ini bukan orang ngerti Islam. Apa kata Nabi SAW? La tuftahannal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Targetnya nggak tanggung-tanggung. Ini kota Makkah, ini kota Madinah. Makkah di sini, Madinah di atas, atasnya lagi Palestina. Nabi nggak ada bilang kamu akan merebut Palestina. Enggak, targetnya terlalu dekat kalau merebut Palestina. Kamu akan merebut Konstantinopel. Waktu itu kota yang paling hebat di dunia ini adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana Pak Ustadz? Sekarang Konstantinopel itu berubah jadi kota namanya Istanbul. Nabi punya target, la tuftahannal Konstantinia, kamu akan merebut Konstantinopel. Berapa lama baru Konstantinopel itu bisa direbut? 700 tahun. Tapi jangan gara-gara ini nanti setiap rapat Pak JM nanya, kenapa target kita belum tercapai? Nabi saja merebut Konstantinopel 700 tahun Pak JM.
Ini saya mau ngasih tahu bahwa ada target. Karena target itulah manusia jadi semangat. Datang sahabat Nabi untuk mengejar target itu. Dia pergi ke Konstantinopel, mau merebut Konstantinopel, tidak tercapai, tapi pahalanya sampai. Makamnya ada di Istanbul di bawah pohon kayu. Nama sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Umurnya ketika ke Konstantinopel 80 tahun. Umur 80 tahun membuat semangat. Kenapa semangat? Karena ada target yang mau dicapai. Jadi setiap orang punya target, insya Allah dia semangat terus. Ustadz, apalagi target Ustadz? Ya rahasia saya dengan Allah. Ada target-target saya yang mau saya capai. Saya mau membangun pondok pesantren di pedalaman supaya anak-anak tidak kena korban pendangkalan akidah. Mudah-mudahan tercapai, amin. Dulu saya punya target sekolah S1, S2, S3, profesor. Habis itu sudah tercapai. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Itu nggak usah ditarget, datang sendiri. Saya mau punya target ada santri penghafal Quran gratis bisa belajar. Alhamdulillah, laki-laki 25, yang perempuan 25. Masih belum cukup, makanya kita buat lagi di beberapa tempat yang terasing, yang dai nggak sampai ke dalam. Kalau dai dari luar kita kirim susah, maka anak-anak pedalaman ini yang kita didik dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, S1, nanti akan balik lagi ke dalam program dakwah pedalaman. Mesti ada target-target. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun, tapi dia tidak merebut Konstantinopel. Meninggal di Konstantinopel, dikuburkan di bawah pohon. Sekarang ada masjid, namanya Masjid Abu Ayyub. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel, yang sekarang nama kota Istanbul. Penuh orang berziarah ke makam untuk mengambil barokah dari seorang sahabat Nabi Muhammad. 80 tahun semangat. Kalau ada target, kira-kira ada di antara kita ini umur 80, pas ditanya, Pak, Bapak siap berjihad? Yang muda-muda aja. Kenapa? Karena nggak ada target. Coba kalau ada target, karena dia ingin mendapatkan yang disebutkan Nabi dalam hadis itu, la tufta'annal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah panglima, wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, pasukan tentaranya pasukan ini yang terbaik. Dan ternyata itu tercapai di tangan seorang laki-laki bernama Muhammad, anak Sultan Murad. Karena dari generasi kakek-kakeknya Muhammad penakluk Al-Fatih, maka disebut dengan sang penakluk Al-Fatih. Umurnya 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, karena ikhtilaf penetapan tanggal lahirnya. Tapi ketiga-tiganya muda, 19, 20, 21. Sahabat Nabi jadi panglima perang namanya Usamah bin Zaid. Waktu diangkat Nabi umurnya 18 tahun. 18, 19, 20, 21. Kenapa semangat? Ada target. Sekarang anak-anak muda kita kalau ditanya, umur kamu berapa? 19. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Targetnya mesti jelas. Kalau hanya sekedar menaklukkan hati, untuk itu target yang penting tapi tidak terlalu urgen. Maka target yang ke depan ini mesti dalam kantor, di dunia dakwah, dalam memakmurkan masjid, begitu juga di angkasa pura. Maka target-target ini jelas insya Allah. Pertama materi, benda. Yang kedua ada target yang mau dicapai. Yang ketiga, apakah kita ini sekarang masih dalam target? Ya, karena kata Nabi, nanti kamu akan merebut Yaman. Yaman sudah Islam. Nanti kamu akan merebut Syam. Syam sudah Islam. Yaman sudah Islam. Syam 4 negara. Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, Islam. Tapi ada satu lagi target yang belum tercapai. Apa kata Nabi?
kamu akan merebut Rum. Rum itu menurut ulama adalah Romawi. Romawi itu adalah Italia. Puncak kerajaan Romawi zaman Nabi itu adalah Italia. Jadi yang dimaksud dengan Rum di zaman modern ini, kamu akan merebut Romawi. Ibu pulang ke rumah, kasih tahu ke anak-anaknya, anakku, target kamu adalah Romawi. Istri kamu nanti dari Italia. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Khawatirnya ibu ngomong begitu, yang semangat malah bapaknya. Dari ketawanya kelihatannya bapaknya yang semangat. Target ibu bapak mesti punya cita-cita anak bapak yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Jadi jangan hanya sekedar kagum melihat Menara Pisa, bertakbir mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu target kita ke depan. Gimana ibu-ibu, siap? Dari bunyinya nggak yakin saya. Eropa itu akan menjadi Islam, bukan dengan pedang, bukan dengan meriam, bukan dengan bom. Eropa akan menjadi Islam disebabkan 3. Hati-hati, ini akan keluar nanti dalam pertanyaan. Yang pertama, karena orang Islam bermigrasi ke Eropa. Orang Islam ramai-ramai pindah ke Eropa. Orang Jerman itu diisi oleh orang Turki. Turki ramai-ramai pindah ke Jerman. Sekarang lebih 3 juta orang Turki berada di Jerman. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania bermigrasi pindah ke Spanyol dan Prancis. Makanya orang Aljazair di Prancis terkenal. Siapa namanya? Zainuddin Zidane, pesepak bola. Lalu kemudian orang India, Pakistan, Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh bermigrasi ramai-ramai ke UK, United Kingdom, Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun orang Islam. Artinya apa? Orang Islam setiap kali digempur dengan peperangan, Somalia perang, lari ke Eropa. Palestina perang, sebagian dapat suaka politik ke Eropa. Suriah digempur Bashar al-Assad, rakyatnya lari. Sudan berkecamuk, lari ke Eropa. Ternyata itu salah satu cara Allah supaya orang Islam pindah. Karena kalau disuruh pindah, orang Indonesia disuruh pindah ke Eropa, nggak mau. Kenapa? Orang tempat kita enak. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tinggal di Eropa, musim dingin beku, ninggal. Musim panas kepanasan. Tapi di tempat kita enak. Lihatlah orang Eropa terbang mendarat di Angkasa Pura, Soekarno, Cengkareng Airport sampai kemari untuk apa? Hanya untuk menikmati cuaca yang indah. Dan kita sepanjang tahun cuacanya indah. Mereka pas musim dingin mati semua tanaman. Pas musim panas sepanas-panasnya. Tempat kita, saya ditanya sama mereka, berapa musim di tempat kamu? Tempat kami ada 4 musim. Musim bunga, musim gugur, musim salju, musim panas. Saya bilang di tempat kami ada musim durian, musim rambutan, musim asap, musim hujan, musim pilkada 5 tahun sekali. Musim yang paling enak, paling nyaman, tropis di tempat kita. Orang Arab suka, orang Barat suka, alamnya cantik dan indah, hijau. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Eropa itu Islam? Karena orang Islam bermigrasi, berpindah ke sana. Yang kedua, kenapa Eropa itu akan Islam? Karena orang Eropa sendiri mati dan tidak punya keturunan. Kenapa nggak punya keturunan? Karena LGBT, laga pedang, nggak menghasilkan apa-apa, kena penyakit virus HIV/AIDS, kena penyakit raja singa, akhirnya mati. LGBT itu sebenarnya laknat yang diturunkan Allah untuk orang Eropa yang tidak menjalankan syariat Islam, sehingga mereka tidak mati karena peperangan, mereka tidak mati karena pedang, tapi mereka mati sendiri karena LGBT. Makanya orang kita jangan latah mengambil kuman LGBT itu.
Yang ketiga, kenapa Eropa itu akan dikuasai Islam? Karena orang Islam diajarkan banyak anak, banyak rezeki. Orang Islam itu kalau menikah zaman dulu belum ada TV, belum ada handphone. Habis sholat isya mati lampu, tidur, anak 10. Zaman sekarang gara-gara nonton TV, main handphone, akhirnya banyak istri-istri yang tidak disentuh suaminya karena sibuk main handphone. Kan nggak bisa dikirim pakai Bluetooth, habis waktunya. Coba ke antara kita ini tanya kakeknya dulu, saudaranya berapa. Almarhumah ibu saya, anak sepupu saya rata-rata 10. Orang Islam sampai jadi slogan di banyak anak, banyak rezeki. Apalagi di musim pilkada hitungannya per kepala. One man, one choice. One man, one vote. Apa maknanya? Orang Islam menganggap pernikahan juga begitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa ruba'. Ibu kalau kebetulan sholat tahajud sama suami, ayatnya itu waspadalah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kata istrinya, apa enggak ada ayat lain, Mas? Di antara istri ini melahirkan 10. Kata Nabi, inni mukatsirum bikumul umam. Saya bangga ketika nanti kumpul semua nabi-nabi. Umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya itu adalah merebut Eropa. Saya yakin dan percaya ini anak-anak muda. Saya sudah tua, sudah masa lalu. Yang akan merebut Eropa ini kalian anak-anak muda. Kalianlah yang akan punya istri mata biru, rambut pirang, kulit putih, tinggi 2 meter insya Allah. Amin. Saya lihat yang semangat malah yang bapak-bapak. Nah, berikutnya yang ketiga, apa yang membuat orang selalu optimis? Karena dia bersama dengan saudara-saudara. One man show tidak menghasilkan apa-apa. Nggak bisa hidup ini one man show. Kenapa saya optimis? Tadi pagi saya berangkat dari Medan habis sholat subuh, Kuala Namu. Begitu duduk saya di pesawat, baca doanya di pesawat itu kan Bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Habis itu saya tambah bacaan Bismika Allahumma ahya wa amut. Dari mulai take off tidur, landingnya baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sampai di airport saya disambut oleh saudara-saudara saya. Coba kalau tadi saya nggak ada yang nyambut, ini nggak sampai ke masjid, bisa-bisa udah di Blok M saya sekarang. Ada saudara kita, ada teman, ada sahabat. Jangan sendirian. Kalau sendirian kita pesimis, tapi kalau bersama, lihatlah pemain bola. Kenapa pemain bola itu optimis? Karena ketika penyerang di depan, dia tidak akan kebobolan. Kenapa? Karena ada penjaga gawang. Penjaga gawang memang nyantai di belakang, tapi dia selalu mensupport striker penyerang di depan. Dan mereka nggak pernah kelahi. Nggak pernah penjaga gawang itu ngomong, striker, cuman berani di depan, sini dong. Dan nggak pernah penyerang itu ngomong, alah ente, cuman di belakang aja. Kalau memang berani, maju ke depan. Mereka sudah dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita ini punya tugas masing-masing. Ada yang ngurus umat dengan ceramah, dengan tausiah, dengan tablik akbar. Tapi ada yang ngurus angkasa pura, yang mengurus perjalanan langit ini. Bagaimana pesawat-pesawat ini? Kalau semua saya ajak semuanya tausiah, ini pesawat bisa tabrakan di atas. Nah, maka harus ada yang mengurus ini. Maka ini kita bekerja sama. Apa kata bapak? Ibu, jaga anak, pendidikan anak, mandikan anak, kasih anak makan. Bapak silakan jauh terbang memandang. Sejauh mata memandang bapak pergi terbang. Tapi nanti dia akan pulang ke rumah. Bagi-bagi tugas. Ini yang membuat kita selalu optimis. Saya optimis
Pondok tetap jalan. Kenapa? Di pondok ada ustazah, ada ustadz yang ngurus. Saya terbang, tapi nanti saya pulang ke rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ke rumah. Kalau kita one man show sendiri, kita stres, kita lelah, kita letih. Bapak GM, beliau arahkan kepada divisi-divisi. Menteri, di bawahnya ada dirjen. Presiden, ada gubernur di provinsi. Gubernur, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Kapolri, ada Kapolda. Kapolda, ada Kapolres. Kapolres, ada Kapolsek. Kapolsek, Babin Kamtibmas. Nah, ini semua bekerja sama. Allah SWT itu maha kuasa, ya. Tapi kenapa mesti ada malaikat? Ada malaikat menurunkan rahmat, ada malaikat mencabut nyawa. Apakah Allah itu tidak kuasa? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Allah SWT tetap ada malaikat? Allah mau mengajarkan manajerial, the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang bagus supaya tugas ini. Maka saya yakin dan percaya, saya optimis terus karena kita punya tim. Kita bekerja tidak one man, tapi kita bekerja a team, satu tim yang solid dan kuat. Yang keempat adalah di balik badan yang gagah perkasa ada pertolongan Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nanti kita akan ditangkap kafir musyrik ya Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La tahzan, don't be sad, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah ada bersama dengan kita. Saya kalau menganggarkan diri saya sendiri saya lemah, tapi ketika saya serahkan semuanya kepada Allah, masalah saya besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi penyerahan ini setelah rapat, setelah meeting, setelah target, setelah materi, setelah semuanya, baru serahkan pada Allah. Saya nggak mau gara-gara tausiah ini nanti pas rapat, bagaimana planning kita 2025, bagaimana insentif, bagaimana reward, bagaimana target, kita serahkan semua pada Allah. Belum apa-apa lu serahkan pada Allah. Siapkan dulu kendaraannya, siapkan minyaknya, siapkan drivernya, siapkan Sherlocknya. Setelah itu baru serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Saya yakin Allah sudah siapkan rezeki saya di tahun 2025. Tapi Allah ingin melihat saya bagaimana meraih, mengambil rezeki itu. Ini di atas meja ini Allah sudah siapkan rezeki saya. Ada anggur dua jenis, hijau dan merah. Ini namanya anggur koalisi. Ada pisang, ada jeruk, ada lengkeng. Ini memang disiapkan untuk saya. Walaupun panitia belum ada ngomong, saya husnuzan. Saya optimis ini punya saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, mendekatkannya ke mulut saya, jangan sekarang Ustaz. Ini tidak akan mungkin masuk sendiri. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Itulah dia beda kita dengan ahlul bid'ah wad dhalalah, ahli yang sesat. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita percaya kepada takdir. Itu yang membuat kita optimis. Pemuda-pemuda, adik-adik yang belum menikah, kalian sudah ditakdirkan Allah, ada jodoh kalian. Makanya ada ungkapan, kalau jodoh tak kemana, tapi itu masih koma, ada ujungnya, saingan di mana-mana. Jadi biar ada ta'aruf, kebetulan bapaknya temenan, oh itu anak saya, oh iya pertemuan, ada janjian, ada ngobrol, ada planning rencana, baru terjadi pertunangan, setelah itu akad nikah, ada walimah. Ini prosesnya ini yang indah. Maka walaupun kita sudah bersama, tapi kalau tidak ada Allah SWT, ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang hartanya banyak, Utsman bin Affan. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada perempuan yang kaya raya,
Khadijah. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah. Ada perempuan yang siap bawa makanan naik ke Jabal Sur, itulah dia Asma. Jadi tolong kita renung sejenak. Di antara kita nih mikir, ibu-ibu, saya nih Pak Ustadz nggak kuat, tapi duit saya banyak, Khadijah. Saya duit nggak banyak Pak Ustadz, tapi pikiran saya cerdas, Aisyah. Saya nih Pak Ustadz anak muda, nggak ada duit, kurang cerdas, tapi bertenaga, Umar bin Khattab. Saya nih Pak Ustadz kaya enggak, bertenaga juga enggak, cerdas juga enggak, Abu Lahab. Jangan cemas, ada posnya Mas. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini yang tidak kalah penting. Apa yang membuat kita selalu optimis? Target-target materi sudah, pertemanan, persahabatan, perkawanan sudah, punya target-target sudah, berserah diri kepada Allah sudah. Apalagi yang belum? Ada ilmunya. Maka ilmu ini mesti dipelajari dengan baik. Kalau kebetulan tukang, ya belajar arsitek, Institut Teknologi Bandung. Kalau kebetulan pertanian, ya belajar Institut Pertanian Bogor, IPB. Kalau kebetulan bahasa, ya ambil kuliah sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jadi tidak hanya selesai dengan sholat, puasa, ada ilmunya. Makanya kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, nggak ada ilmunya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini masjid yang cantik ini ada ilmunya. Pesawat bisa terbang, ada ilmunya. Saya Ustadz LC Al-Azhar Mesir, S2 Maroko, S3 Sudan. Saya profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya insya Allah berilmu. Tapi kalau saya tawarkan Bapak Ibu semua, ini ada tawaran dari saya, kita jalan-jalan ke Bali gratis, pilotnya saya, mau? Nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Kalau masalah sholat, sebelum berangkat kita sholat sunat hajat dulu. Masalah doa, sebelum berangkat saya yang bimbing baca doa semua dulu. Sekarang saya tanya sekali lagi, mana tahu berubah pikiran. Kita minta proposalnya, saya akan minta ke Pak GM. Pak GM akan mengabulkan satu pesawat untuk kita. Kita akan liburan tahun baru ini ke Bali. PP, saya pilotnya. Mau? Kenapa nggak mau? Padahal sudah bertawakal pada Allah. Alasannya satu, karena nggak ada ilmu. Saya nggak sakit hati waktu ibu tadi. Tapi tolonglah, walaupun nggak mau, janganlah terlalu kuat seperti itu. Apa salahnya bilangnya enggak, kan cukup. Nggak mau. Jaga juga perasaan kita. Materi mesti ada, target mesti ada. Buat sebuah tim, jangan one man show. Serahkan pada Allah, tapi mesti dibarengi dengan ilmu. Sejalan antara rasional dengan intelektual. Sejalan antara material dengan spiritual. Mudah-mudahan 5 bekal ini membuat kita optimis menuju tahun perubahan 2025 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 40 menit berlalu, berikutnya akan saya serahkan kepada Ustadz kita untuk membimbing masih di jalan yang benar, untuk dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan masih terserah. Bu, bisa kan? Coba kalau gitu kita tes dengan satu apa untuk hadiah pertama sebelum nanti ada pertanyaan dari para jemaah. Dari titipan dari apa nih? Dari Al-Nifat dulu ya. Al-Nifat dulu. Nanti antum aja dia utamanya lah. Al-Nifat. Beliau menyiapkan 2 tender dan 2 bantal untuk yang tidur di mobil ini ya. Kalau tidur di balai-balai repot juga di bantalnya.
Satu pertanyaan dulu untuk bisa jawab para jemaah. Baik. Siapa yang membuka Konstantinopel? Angkat tangan. Para panitia, wah panitia nggak duduk sini. Banyak kan ini. Yang ini. Ya, baik. Mana? Oh ini betul. Ini sebelah sana yang paling keluar tuh. Mana? Ya, mana? Bapak ini biru. Oh ya, biru ini Pak. Sini Pak, ini Pak. Sebutin Pak, namanya dari mana? Ah, dari Brebes. Jauh amat sih Pak. Oh, baik. Apa siapa? Muhammad Al-Fatih. Betul sih? Oh, betul kata kalau profesor yang menyebutkan betul udah sama itu. Kasih tahu ya. Itu ya, apa bungkusnya? Baik. Sekarang lanjutkan dengan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampaikan dari materi sama Karon guru kita. Sekarang justru dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang bertanya. Siapa yang bertanya? Angkat tangan. Bapak-bapak juga. Pak, berdiri Pak. Yang bertanya dikasih tablet kita. Tadi yang jawab pertanyaan, sekarang yang bertanya juga dikasih. Ini tenang, ibu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tema kita fokus ini, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat dalam menjalankan kerjaan, bersosialisasi dan juga agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berbeda pendapat itu salah. Yang selalu jadi masalah itu berbeda pendapatan. Jadi yang membuat orang kelahi itu adalah karena hasil dari berbeda pendapat menyebabkan berbeda. Ini nampaknya paham semua. Bagaimana dalam Islam menyelesaikan perbedaan pendapat? Ada seorang sahabat Nabi berdua musafir, sampai di tengah jalan nggak ada air. Waktu sholat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak ada air berarti kan tayamum. Nah, dia tayamum, selesai tayamum dia sholat berdua. Begitu lanjut perjalanan ketemu kolam air. Akhirnya yang dua ini berbeda pendapat. Yang satu mengatakan, ya saya wudhu, kan ada air. Dia wudhu lagi, dia sholat. Yang satu bilang, saya nggak sholat lagi, orang saya sudah sholat. Berbeda. Dan mereka nggak kelahi gara-gara itu. Nggak ada tuh yang satu bilang, kamu pelaku bid'ah dhalalah, masuk neraka jahanam. Nggak ada. Dan setelah itu mereka pulang ketemu dengan Nabi. Cerita, ya Rasulullah, tadi kami perjalanan nggak ada air, kami tayamum. Nggak lama setelah itu ketemu kolam, teman saya wudhu, dia ulang sholat lagi. Kata Nabi kepada yang tadi sudah sholat, dia sholat lagi, laka ajrani, kamu dapat dua pahala. Satu sholat pakai tayamum, satu sholat pakai air. Yang nggak sholat pakai air, yang sholat pakai tayamum, kata Nabi, laqad asabta sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Kedua-duanya benar. Ini contoh ikhtilaf yang kedua-duanya sama benar. Tapi nggak ada yang ketiga. Yang nggak sholat cuman ingat aja, kamu juga benar. Nggak ada, itu nggak ada. Itu tambahan dari periwayat pendusta pembohong. Apakah semua perbedaan pendapat itu diterima Nabi? Tidak. Ada salah satu sahabat musafir. Pas musafir nggak ada air. Kenapa selalu dalam cerita sahabat itu nggak ada air? Karena mereka tinggal di gurun dan tidak banyak persediaan air. Malamnya, mohon maaf, dia mimpi basah. Bangun pagi nggak ada air.
akhirnya dia masuk guling-guling di tanah. Yatamarrahu katamarrahil dabbah, berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Pas ditanya, kenapa kamu guling-guling? Saya kan mau mandi wajib, air nggak ada. Ya udah, ganti dengan guling-guling di lumpur. Air nggak ada. Setelah itu pulang ke Madinah, diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ini teman kami mandinya nggak ada air, airnya dia guling-guling di tanah. Kata Nabi, kalau junub nggak ada air, nggak perlu guling-guling, cukup tayamum saja. Jadi kalau benar menurut Nabi, Nabi biarkan. Tapi kalau salah, Nabi luruskan. Jadi perbedaan itu ada dua. Kalau saya berbeda dengan Al-Mukarram Ustaz, tapi perbedaannya masih antara benar atau benar sekali, saya mesti berlapang dada menerima perbedaan. Contoh, saya pakai celana, beliau pakai jubah. Beliau nggak ada mengkritik saya. Abdul Somad pakai jubah sunnah, pakai celana bid'ah. Kenapa? Karena masih sama-sama benar menutup aurat. Tapi kalau perbedaannya antara yang batil dengan yang hak, maka kita mesti berani mengatakan ini batil. Nah, bagaimana kita tahu ini betul, ini batil, ini batil, ini betul? Mesti ngaji, mesti belajar. Alhamdulillah, yayasan yang ada di bawah airport ini, masjid musolanya diatur dengan manajemen yang baik. Para asatiznya, guru-guru kita dari Al-Mukarram ngasih tahu, Ustadz Salim Abdillah datang ke Ustadz Fahmi Salim, senior kami di Al-Azhar, calon doktor tafsir, para ulama kita datang. Maka ketika kita berbeda, tapi perbedaan kita itu masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, natawan fimat tafakna, bekerja sama pada perkara yang kita bisa, wa nata'azar fimat talabna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini dalam masalah ikhtilaf agama. Adapun masalah kita di kantor, semuanya diselesaikan dengan wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Jangan diselesaikan di grup WhatsApp. Grup WhatsApp tidak pernah menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Saya kalau ada masalah orang dengan saya ajak ngopi darat. Kapan kita bisa kopdar? WhatsApp itu nggak kelihatan wajah orang itu senyum atau marah. Kita sangka, apa kabar kamu? Kita nggak tahu wajahnya senyum atau marah, karena nggak ada intonasi suara, karena tidak ada mimik wajah. Maka grup WhatsApp itu hanya pengumuman kajian, janjian ketemuan. Menyelesaikan masalah adalah ketemu langsung. Wa amruhum syura bainahum. Alhamdulillah, beberapa masalah selesai dengan kita berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam masalah agama maupun dalam masalah pekerjaan, kita selesaikan dengan asas musyawarah mufakat. Itu ajaran Islam dan tradisi dari nenek moyang kita dulu, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk Dopres. Belum ditanya udah ngasih duluan. Bingung saya ini. Pertanyaan ringan saya. Jadi bapak-bapak dua sekarang musim ibu nih, terus ibu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Konstantinopel itu sekarang ada di negeri mana? Ada 300 ini. Ibu-ibu bawa apa? Yang belakang mana yang dua tuh, yang dua tuh, yang coklat tuh yang belakang, yang berdiri coklat, itu maju lagi. Yes, Istanbul, betul apa? Turki. Istanbul. Nah sekarang bagian yang mana? Siapa yang nanya? Ibu-ibu, baju merah, burung merah. Burung merah, awas jangan terlewat. Ya Bu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang kami dulu, tadi Eropa akan menjadi Islam karena satu orang Islam bermigrasi ke Eropa, terus Eropa mati nggak ada keturunan, terus karena Islam diadakan anak-anak pada rezeki. Pertanyaan saya, Eropa akan menjadi Islam itu kapan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang punya teori namanya Bernard Lewis. Yang punya teori itu laki-laki namanya Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, waktu saya baca tulisannya di Maroko, waktu saya kuliah di sana tahun 2004, 50 tahun lagi. 2004 sekarang sudah 2024, berarti 30 tahun lagi. Kata Bernard Lewis. Bernard Lewis ini orang Yahudi. Itulah yang menyebabkan ketakutan Eropa. Tulisan Bernard Lewis tentang Eropa akan dikuasai Islam, akhirnya orang Eropa ketakutan nanti orang Islam akan menguasai Eropa. Ketakutan terhadap Islam itu yang disebut dengan Islamophobia. Islamophobia, takut terhadap Islam. Orang Amerika, orang Eropa itu psikologisnya ketakutan. Takut. Dia kalau lagi duduk di pinggir laut, dia takut nanti ada makhluk dari laut ini naik ke atas menghancurkan kota, namanya Godzilla. Dia kalau lagi di tempat parkir sendirian di mall, dia takut mobil-mobil ini nanti akan berubah menjadi manusia menguasai kota, namanya Transformer. Dia kalau lagi ke kebun binatang, dia takut ini singa-singa ini akan mengamuk menjadi Mufasa dan Taka. Dia kalau lagi tengah malam, lagi ngelihat langit, dia takut ada makhluk langit yang lagi lapar, ilernya keluar mau menguasai kota, namanya alien. Jadi psikologis mereka ketakutan. Maka siapa yang sudah melawan rasa takutnya, dia sudah selamat. Dan kita, apa kata Allah? Orang yang beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman kepada Allah, dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa sedih. Takut sama sedih apa bedanya? Sedih masa lalu, takut masa depan. Sedih mengingat masa lalu, takut masa depan. Orang Eropa duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, takut terhadap masa depan, stres, depresi, insomnia, nggak bisa tidur. Orang kita nggak ada duit, baru di PHK, baru ngelihat ustadz langsung tertidur. Rasa takutnya sudah bisa dia kendalikan. Nah, jadi itu teori bukan dari saya, itu orang Yahudi yang ngomong, namanya Bernard Lewis. Kenapa Nabi tidak bukakan aja rahasia? Nanti Mahdi akan datang tahun sekian, Nabi Isa akan turun tahun sekian, kiamat akan turun tahun sekian. Kalau semuanya dibukakan, kita ya udah nggak semangat lagi. Semangat itu justru karena masih rahasia. Sama seperti orang udah pacaran, udah nggak ada rahasia lagi, dia udah nggak semangat lagi. Tapi kalau masih ada rahasia, dia semangat. Nah, maka kan memang segala sesuatu ada beberapa yang dibukakan Allah, tapi ada yang dirahasiakan Allah supaya kita tetap semangat. Jadi termasuklah kapan hari kiamat, termasuk kapan mati. Seandainya mati itu dibukakan Allah, Abdul Somad akan mati tanggal 28 Desember 2024. Hari ini saya nggak di sini. Hari ini saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya nggak tahu kapan saya mati. Coba kalau saya tahu Ustaz matinya besok, ini hari ini saya sudah meriang-meriang. Ini memang rahasia Allah SWT supaya kita tetap terus semangat. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ternyata perkataan dari salah satu penulis orang Yahudi, Bernard Lewis, memprediksi bahwa Eropa akan jatuh ke tangan kaum muslimin, diprediksikan 50 tahun. Terus sekarang lebih dekat 30 tahun. Mudah-mudahan. Jawab. Tapi jangan sampai Eropa Islam, Indonesia
Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dan Indonesia semakin kuat Islamnya. Amin. Baik. Pertanyaan yang dua pertanyaan sekaligus karena waktu kita sudah mendekati waktu sholat Jumat ini, kita hanya perlu waktu hanya sampai setengah 12 closing semuanya dengan hadiah utama yang akan disampaikan oleh beliau. Ini masih ada berapa Pak? Selanjutnya ada 15 lagi. 15. Pertanyaan singkat saja. Yang disebutkan oleh Ustadz dengan negeri Rum. Sebelah sini belum. Ini nih yang putih. Negeri Itali. Terkenalnya Itali dengan apa, Pak? Menara apa? Menara besar. Visa. Oh iya, dikira menara besar. Baik, masuk. Ya. Allah baik ya. Baik, ibu dan angkat silakan. Sahabat yang tadi berjuang sampai dengan usia 82 tahun, 80 tahun. Namanya siapa? Yang bodoh paling belakang. Siapa? Ayo, dia, ibu. Dia sendiri namanya. Sudah kalau yang lain ini jangan dijawab. Jawab. Udah sebutin aja. Abu Ayyub Al-Ansari, barakallahu fiik. Sudah. Sekarang pertanyaan lagi. Ada yang nanya? Yang belakang, ya. Ya. Yang belakang. Ya. Awak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, bermanfaat. Bahwa dalam itu terjadi bagaimana warga pedalaman maju dikit Kang Zul maju dikit juga. Ini bagian kendaraan bandara ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga saya bertanya bagaimana optimis Ustaz tahun 2025 ini warga pedalaman yang ingin menjadikan daya bersama bulan itu terasa yang baik dan apa motivasinya yang terbesar untuk Ustaz? Kalau Allah itu. Saya masuk ke pedalaman tahun 2016. Sukunya suku Talang, agama animisme. Sebagian sudah ditarik warga sebelah. Awal masuk 2016, saya ambil foto, gambar, video, kita presentasi di masjid. Datang jamaah yang punya pondok konglomerat. Saya nggak bisa ngasih duit Ustadz, tapi kalau anak-anak itu Ustadz masukkan ke pondok saya gratis, saya tanggung semua. Akhirnya saya masukkan 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tamat. 22 kemarin mereka tamat. Kita carikan tempat kuliah. Sebelum mereka selesai kuliah, berarti ada waktu 3 tahun lagi. Kita mesti udah siapkan pondok. Alhamdulillah pondoknya ada. Nanti tinggal anak ini pulang. Tinggal yang dipikirkan adalah bagaimana dengan gaji anak ini. Paling enggak gajinya 2,5 sampai 3 juta ke atas supaya dia bisa punya istri, menikah. Bagaimana anak-anak yang di dalam tadi ada beasiswanya, gaji gurunya, beasiswanya, dan sarana prasarana pondoknya. Alhamdulillah Pilkada 2024 bupati yang menang di daerah itu adalah orang yang saya kampanyekan. Memang saya sudah tekad kalau ini menang, inilah yang akan saya majukan. Saya minta 3. Pertama, saya minta tolong biayai anak ini dengan biaya Pemda. Yang kedua, tolong gurunya ini angkat, masukkan jadi guru Honda, honor daerah. Yang ketiga, tolong bangun fasilitas kelas dengan asrama. Jadi saya optimis 2025 saya tinggal membawa, menagih, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk anak pedalaman di 2 kabupaten.
Satu Kabupaten Indragiri Hulu, satu lagi nama kawasannya Bagan Benio di Kabupaten Bengkalis, sama juga kasusnya. Bupatinya juga yang menang, yang saya support, yang saya kampanyekan. Saya kalau mengkampanyekan orang, saya siap. Kalau dia kalah, berarti saya ngilang selama 2 tahun. Kalau dia menang, berarti anak-anak ini dapat. Apakah kalau saya ngilang lalu dakwah di situ mati? Enggak mati, karena akan banyak kawan-kawan saya, ustadz-ustadz yang lain turun ke sana. Kan enggak mesti saya selamanya berdakwah. Jadi semua yang saya lakukan itu sudah matang di pikiran saya. Kalau kalah ini resikonya, kalau menang ini yang didapatkan untuk dakwah anak-anak. Jadi 3 yang didapatkan di 2025 ini. Pertama, guru-gurunya insya Allah dapat. Yang kedua, anak-anaknya dapat beasiswa. Yang ketiga, sarana prasarananya. Tanahnya sudah dapat, kelasnya sudah, tapi masih kurang, maka disupport. Ada konglomerat, ada orang kaya, ada pemerintah. Pemerintah ini mesti dekat dengan kepala-kepala daerah. Inilah yang kami dengan kawan-kawan lakukan. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan lagi. Belum ditanya, Pak. Dalam poin optimisme yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sebutkan poin yang kedua. Udah dari sebelah kanan dulu, ibu. Setelah dari itu siapa dia itu? Siapa? Poin yang kedua. Target. Yang kedua target. Target. Baik. Yang kedua. Ini yang depan dulu Pak Leni. Dulu ke depan. Dari poin optimis tadi. Yang kelima, yang saya sampaikan. Ya. Ilmu yang terakhir. Ilmu terakhir. Pertanyaan dari ibu satu pertanyaan. Ibu yang nanya. Tadi ibu dapat. Mana ini yang depan dulu, yang depan dulu. Depan dulu silakan. Pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Apa pertanyaan singkat aja? Ini kan hari Jumat.